Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Buat mama, bapak dong yang sedang beraktivitas, yang sedang berjualan. Iya, saya dengan beberapa ibu dan teman-teman pemuda, kami tim penginjilan jalan. Kita orang dari Biak, naik kapal ke Jayapura. Dari Jayapura kita tiba di Yahukimo hari Sabtu minggu kemarin. Kenapa kita ada di tempat ini di Kabupaten Yahukimo di DKI? Kami berdoa di Jayapura dari Biak. Kami berdoa di Biak, Tuhan tunjukkan Yahukimo sehingga kita bisa ada di sini. Urus surat setengah mati untuk mau keluar dari kota. Persyaratan banyak, tapi karena Tuhan mengutus, pintu terbuka. Sehingga hari Sabtu kita ada di sini, hari Minggu kita ibadah di GBI Sadai dengan Pendeta Musa. Senin malam kita ibadah di gereja, dan hari ini di hari Selasa kita mau menginjil di jalan. Karena ketika Tuhan panggil kita orang dari gelap kepada terang, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Dalam firman Tuhan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi engkau akan terima kuasa di saat Roh Kudus turun atas dirimu, dan engkau akan menjadi saksiku, baik dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sehingga kalau orang Biak ada di Yahukimo adalah penggenapan firman Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Sebelum kita akan mulai dengan pelayanan penginjilan di tempat ini, tadi itu perkenalan. Saya juga akan memperkenalkan nama saya. Berkata pakai nama kata saya. Ya mungkin. Mama dong lihat, saya yang bicara ini sapu rambut lurus, sapu kulit putih. Iya, saya dari Fakfak. Dari Fakfak Kokas. Fakfak daerah di bagian Papua Barat, Sorong Selatan. Nah itu di situ bagian Fakfak itu tempat di mana ayah saya, Marga Anggi Lulik. Saya sendiri masih anak muda, Tuhan tangkap dengan latar belakang atau kehidupan yang dulu tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan Yesus tangkap. Jadi nama saya Elizabeth Anggi Lulik. Iya. Jadi nama saya Elizabeth Anggi Lulik. Kalau dari Fakfak, kalau mama dorang yang mungkin pernah ke pantai di daerah Sorong sana masuk ke daerah Fakfak, itu mayoritasnya Muslim, Islam. Dan saya sendiri dulu sebelum kenal Tuhan saya berkerudung. Dulu saya Islam. Saya kuliah di Uncen wisuda tahun 2012. Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi. Dulu punya cita-cita kerja di kantor uang banyak. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Sehingga Tuhan tangkap, bukan kerja di kantor uang banyak, kerja di kantor untuk merebut jiwa bagi Tuhan. Amin. Iya, baik, waktu selanjutnya. Saya orang Biak ya, Kalau orang Biak bilang selamat siang. Tabea Mufa. Kalau di sini apa? Kontrabe ya. Nah, saya orang Biak. Tuhan Yesus tangkap dari latar belakang seorang ibu rumah tangga. Tuhan tangkap, Tuhan panggil menjadi seorang pendoa syafat. Pendoa syafat di kota Biak. Jadi pendoa syafat, lalu Tuhan utus beritakan Injil kerajaan Allah di pasar-pasar, di tempat keramaian, supaya orang-orang bertobat. Jadi Tuhan utus saya ke sini, Tuhan kasih lihat negeri Yahukimo. Yahukimo harus diselamatkan, harus anak negeri
berdiri di hadapan Tuhan. Saya dari Supaya orang-orang di Reka diselamatkan, orang-orang Yaukimo diselamatkan. asal Biak. Jadi saya asal dari Biak, Ibu Ursula Mamuribo. Saya dari Biak, ini Biak asli. Tidak ada pernakan, Bapak Biak, Mama Biak. Luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi kami ada di sini, Tuhan kasih lihat Yaukimo. Supaya orang Yaukimo diselamatkan. Yesus itu jalan ke surga. Yesus jalan ke surga. Jangan jual Yesus, saudara. Jangan jual Yesus. Dulu suami saya fak orang Islam. Dulu saya kawin dengan suami orang Islam. Saya ikut Islam, tapi Tuhan suruh saya kembali. Saya kembali harus terima Yesus. Yesus jalan ke surga. Jangan jual Yesus, saudara. Jangan jual Yesus. Pemilik surga hanya Yesus. Pemilik surga jalan ke surga melalui Yesus. Tidak ada teladan lain, hanya Yesus. Jangan jual Yesus ya. Pemilik surga, semua agama harus ikut jalan ke surga yang dimiliki oleh Yesus. Pemilik surga Yesus. Tidak ada yang lain. Musa tidak ada. Musa hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Muhammad juga tidak ada, hanya Yesus. Bisa mengerti? Anak-anak Anda, jangan jual Yesus. Gadis-gadis orang Yaukimo, jangan jual Yesus. Yang mati di kayu salib Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mati di salib untuk Anda punya dosa dengan saya. Surga terbuka. Amin. Tidak ada nabi lain yang mati di kayu salib selain Yesus. Isa Al-Masih, Putra Maryam. Dia pemilik surga. Dia hidup, dan orang Kristen punya keselamatan ada dalam Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti ada calon bupati, calon DPR, Anda tepuk tangan. Iya toh? Kalau calon bupati Anda tepuk tangan, lompat-lompat karena uang banyak. Iya toh? Tuhan Yesus itu surga. Uang tidak bawa kita masuk surga. Jadi kalau orang beritakan Injil tentang Yesus, Tuhan Yesus harus tepuk tangan. Karena napas ini Tuhan Yesus punya. Bukan calon DPR punya. Bukan bupati punya. Bupatinya kasih duit, tapi napas itu Tuhan punya. Amin. Seperti itu. Tuhan Yesus berkati. Mari silakan. Kakak, saudara, adik-adik, saya yang berbicara. Saya juga sebagai ibu rumah tangga, ibu biasa saja, yang bekerja mengurus anak, mengurus suami, mengurus semua kebutuhan dalam keluarga. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan memanggil kita dari latar belakang yang kecil saja. Tuhan memanggil kita untuk bekerja bersama-sama Tuhan, untuk merebut jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saya ada di Kabupaten Yaukimo. Saya juga tidak berpikir untuk injak di Bapak Ibu dong punya kampung, Kabupaten Yaukimo, ya negeri Yaukimo. Tapi itu karena Tuhan. Saya ada di Kabupaten Yaukimo. Sehingga saya orang pantai bertelapak kaki berhinjak di pegunungan sini, artinya di Yaukimo, berarti itulah kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Elisa Mai, asal usul dari Serui. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rumbiak, asal saya dari Biak. Mama Biak, Bapak Biak. Nama saya Ferry Kea dari Paniai, Mama Biak. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kalau kami tim ada di tempat ini, berarti Tuhan mengasihi saudara yang ada di tempat ini. Tuhan mau supaya saudara diselamatkan yang ada di tempat ini. Ya baik, saya akan kenalkan nama saya. Nama saya Karel Padiaribo. Saya dari Kota Biak. Ya, kami semua yang berdiri di sini dari Kota Biak semua. Tuhan panggil untuk berdiri di Kabupaten Yaukimo. Di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Amin. Tidak ada perbedaan di antara kita. Darah Yesus datang menyatukan kita semua, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama bersama-sama maju untuk Tuhan, sebab keselamatan Tuhan mau datang, sebab Tuhan mau datang untuk menyelamatkan saudara dengan saya di tempat ini. Baik, hamba Tuhan akan sampaikan pesan Tuhan di tempat ini.
saudara yang ada di tempat ini, dan kita akan berdoa sama-sama. Baik, itu saja yang dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Injil itu adalah benih Yesus. Ketika Injil itu dia hidup, dan dia harus tinggal di dalam kehidupan saudara dengan saya. Injil mengambil perubahan. Dulu saya yang tukang mabuk, sekarang saya diubah oleh Injil Yesus Kristus. Dulu saya yang tidak bisa diubah oleh manusia, Injil mengubah saya. Injil itu benih
dialah firman Allah. Dia hidup sampai hari ini dan dia berkuasa sampai hari ini, dan dia mau berdiam bertakhta di dalam diri hidup saudara dengan saya. Saya ada di tempat ini bukan masalah Yakimo. Saya ada di tempat ini karena ada Injil. Tuhan yang menyuruh saya di tempat ini untuk harus beritakan Injil keselamatan bagi saudara-saudara saya, bagi saudara di tempat ini. Terang Tuhan harus datang ke tempat ini. Kalau bukan Injil, saya tidak sampai di sini. Saya baru pertama kali ada di tempat ini. Saya ada di tempat ini bukan karena saya jalan, bukan karena suka saya, bukan karena saya mau ke tempat ini, tapi karena saya ada di tempat ini itu karena semua Injil Yesus Kristus. Yang bisa mengubah hidup saudara dengan saya adalah firman Tuhan. Manusia tidak bisa dapat mengubah manusia. Yang bisa mengambil kita dari kegelapan kepada terang adalah Injil. Yang bisa mengubah kita dari isi adat kepada terang Tuhan adalah Injil. Sebab Injil itu adalah terang Tuhan sendiri ketika manusia ada di dalam kegelapan, namun dia mengambil kita. Contoh seperti saya, dulu tukang mabuk, sekarang beritakan Injil. Saya bukan orang sekolah, tapi Yesus dia hidup. Ketika Roh Kudus ada dalam diri saudara dengan saya percaya saudara akan menjadi pendoa syafaat bagi Yakimo. Amin. Yang bisa memulihkan negeri ini adalah anak negeri sendiri. Yang bisa mengubah segala situasi yang ada di tempat ini adalah anak negeri. Ketika saudara terpanggil dan terpilih menjadi pendoa syafaat bagi negeri ini, saya percaya Yakimo akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Yakimo akan melawat kemuliaan Tuhan. Karena doa Anda, doa saudara di tempat ini, maka Tuhan akan pulihkan negeri ini. Amin. Tidak bisa orang lain jadi pemimpin atas negeri ini. Yang menjadi pemimpin atas negeri ini adalah saudara dengan saya, anak negeri. Kami ada di tempat ini karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara harus berusaha tinggalkan hidup yang lama dan datang dan mencari Tuhan dalam hatimu. Jadikan hidupmu adalah rumah doa bagi Tuhan. Jadikan hidupmu adalah mesbah bagi Tuhan, supaya saudara berdoa di negeri ini ada kemuliaan, ada lawatan Tuhan yang terjadi bagi negeri ini. Kalau saudara berdoa di negeri ini, maka penyembah berhala tidak bisa masuk di negeri ini. Sudah tidak ada judi lagi, tidak ada togel lagi. Saudara yang dulu tidak tahu togel, sekarang tahu togel. Angka-angka masuk di sini merusak negeri ini. Padahal dulu saudara tidak tahu belisio, sekarang saudara tahu belisio. Karena itu datang dari luar masuk di negeri Anda. Anda harus berdoa supaya togel itu kembali, segala yang jahat itu kembali ke asal negerinya, supaya tanah ini diberkati oleh Tuhan. Karena doa saudara dengan saya. Amin. Saudara berdoa supaya togel-togel ini kasih bubar. Ketika kami ada di tempat ini, namun kami beritakan Injil, saya percaya ketika kami pulang dari tempat ini akan ada pendoa-pendoa syafaat yang timbul di negeri ini. Baik ibu-ibu, baik pun bapak-bapak, baik pun generasi, terutama generasi muda. Generasi muda, dia harus tinggalkan hidupnya yang lama. Dia tidak usah bergaul dengan minuman keras dan lain-lain sebagainya. Sebab itu menghancurkan hidupnya, menghancurkan dirinya. Sebab itu dia harus tinggalkan hidupnya. Hanya dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang memampukan hidupku, yang mengubah hidup saya dengan saudara adalah Yesus sendiri. Manusia tidak bisa dapat mengubah dirinya selain daripada dia tinggal di dalam Yesus, pemilik firman yang hidup. Maka dirinya akan diubah, maka dia akan menjadi anak-anak Tuhan, dia akan menjadi anak-anak terang. Sebab Injil itu mengambil perubahan. Saya tidak tahu negeri ini, saya dari pantai, tapi kalau ketika saya ada di tempat ini, Amin. coba balik toksik.
Tua. Saya ada di negeri ini karena Tuhan tunjukkan negeri ini. Terang Tuhan, Injil Tuhan harus sampai di negeri ini, harus sampai kepada bangsa-bangsa. Sebab setiap bangsa yang tinggal di dalam kegelapan, dia harus melihat terang Tuhan, yaitu Injil Yesus Kristus. Setiap bangsa yang belum mengenal Injil, dia harus mengenal Injil. Setiap bangsa yang suku yang belum terang Tuhan masuk, Injil harus masuk. Kita sudah mengenal Injil, tapi kalau hari-hari ini saya masih terikat dengan istiadat, saya masih percaya tentang ilmu-ilmu penjeman beralas, saya masih pegang ini kiri kanan, saya masih ambil sesuatu, alas padang saya masih pakai, saya masih pergunakan itu pakai berburu atau pakai jalan di hutan, itu bukan Yesus. Itu saya masih tinggal dalam kegelapan. Justru terang Tuhan dia datang supaya segala yang saya ambil itu harus saya tinggal. Macam ilmu yang saya ambil pakai berburu di hutan, atau saya jalan malam pakai senter khusus atau lain sebagainya, saya harus tinggalkan. Sebab Injil itu terang Tuhan dalam hidup saya. Jadi kami dari pantai dan kami ada di tempat ini, saya percaya 1-2 orang yang ada di tempat ini dan yang mau, yang asalkan hatinya rindu untuk mencari Tuhan, yang asalkan hatinya rindu untuk mau mendengar firman, yang asalkan hatinya ingin berkenan kepada Tuhan, maka ada pemulihan, maka ada lawatan Tuhan, maka ada perubahan yang terjadi dalam hidup. Tidak perlu banyak orang saudara, tapi di mana saudara berdiri, di dalam hatimu saudara merindukan firman, merindukan Tuhan, merindukan Injil, akan ada pemulihan dan terjadi dalam hidupmu. Amin, haleluya. Sebab Injil itu hidup. Injil itu hidup saudara. Haleluya. Ketika saya berbicara, saudara mengangkat hati, saudara merindukan Injil dalam hati. Haleluya. Merindukan Injil dalam hati. Saya percaya ada hati mulia. Amin, haleluya. Haleluya. Tuhan berkata ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkan jalan, siapkan hatimu untuk Tuhan masuk. Siapkan hatimu untuk Tuhan bertata. Haleluya. Sebab Tuhan mau hidupku dengan hidupku menjadi rumah doa bagi Tuhan. Amin, haleluya. Hosana Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Saya percaya saudara, ketika saya berdiri di tempat ini, ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, Haleluya. maka firman itu dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Haleluya. Firman dia akan mengambil perubahan. Haleluya. Ini akan ada bangkit penginjil cara. Amin. Saya sedang berdoa di dalam hati saya untuk saudara. Oh haleluya. Haleluya. Tidak ada satu orang pun yang bisa kuat. Manusia mau lari sampai di mana Tuhan akan tangkap dia. Manusia mau sembunyi di lubang batu, Tuhan akan ambil dia keluar. Manusia mau lari di mana, Tuhan akan tangkap dia. Amin. Haleluya. Yang bisa berubah negeri ini adalah saudara dengan saya. Amin. Yang bisa berdoa bagi negeri ini adalah saudara. Amin. Sebab anak negeri lah yang bisa berdoa bagi negerimu sendiri supaya kemuliaan Tuhan, Amin. Tuhan, Amin. Haleluya. mengenal Tuhan. Amin. Masih ada suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Injil harus diberitakan. Injil harus disampaikan. Firman harus disampaikan supaya gereja Tuhan hidupku dengan hidupku menjadi pendoa. Kalau saudara dengan saya menjadi pendoa di negeri ini, sudah tidak ada togel di pasar. Dulu Anda yang tidak tahu togel, sekarang Anda tahu togel. Itu judi menyakiti hati Tuhan. Anda yang dulu tidak mengenal sesuatu
negeri ini, merusak negeri ini. Hari-hari ini kan banyak orang mau bagi mimpi apa? Mimpi sio ular dan kawajan cinta, sio berapa yang keluar? Sio 12, sio 1, sio 2. Itu judi. Yesus adalah firman hidup. Yesus adalah Injil yang mengambil perubahan. Yesus adalah Injil kemuliaan yang mengambil pemulihan, yang mengambil perubahan. Dulu saya yang tukang mabuk, ganja, narkoba, sekarang saya bertobat. Karena Injil mengambil perubahan. Kalau saya dari pantai sampai di gunung, saya percaya dari gunung satu saat akan sampai di pantai. Amin. Untuk beritakan Injil Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kamu harus bisa menjadi pendoa. Kalau saya dari pantai, saya tiba di gunung dan saya beritakan Injil, kamu dari gunung harus ke pantai. Perjalanan yang begitu jauh, namun saya ada di Yaukimo. Saya datang bukan masalah negerinya, saya datang bukan masalah kabupatennya, tapi saya datang karena Injil yang mengambil saya ke tempat ini. Tuhan Yesus yang suruh saya ke tempat ini. Sampaikan Injil Tuhan, terang Tuhan, kebenaran di dalam hidup kita. Supaya kita tidak terikat. Papua ini tidak ada corona. Papua damai karena Yesus, Papua damai karena Injil. Amin. Tidak ada corona yang terjadi di kabupaten, provinsi Papua. Baik pun provinsi Jayapura, baik pun Papua Barat. Tidak ada. Kemarin kami khotbah di Jayapura, Dok 2 rumah sakit. Direktur sampai rumah sakit, kami khotbah. Tidak ada corona, untuk apa periksa corona? Saya hidup sampai hari ini karena Yesus. Dari dulu saya lahir. Penyakit sakit kepala, beringus, batuk, itu penyakit yang biasa. Kami khotbah di Dok 2 rumah sakit Jayapura. Gubernur kami sampaikan. Tidak ada penyakit yang lebih besar. Yesus lebih besar. Amin. Kamu tahu kenapa Tuhan hukum Amerika, Italia, Tiongkok, Cina? Di sana mereka tidak tahu namanya Injil Yesus Kristus. Mereka lupa Tuhan. Betul. Mereka tidak tahu berdoa. Cina, Tiongkok itu negara ateis, negara yang tidak dia benci kepada kekristenan, orang Kristen. Kuno orang Kenapa Kristen. Tuhan mustahkan Amerika, Italia? Negara yang menyembah berhala, patung berhala, pohon mereka menyembah. Mereka tidak tahu Yesus. Akhirnya Tuhan buat Amerika tergoncang. Italia tergoncang. Tiongkok tergoncang. Papua mana? Tidak ada karena ada Yesus. Karena ada doa orang-orang benar. Amin. Amin. Yesus besar. Tuhan tangkap saya tahun 2012. Saya kuliah di Unceng. Angkatan tahun 2008. Saya tinggalkan kuliah saya tahun 2012. Salah satu sekolah hukum di Unceng. Semester yang sudah pas untuk mau wisuda, saya tinggalkan kuliah saya. Tuhan bilang begini, tinggalkan kuliah pekerjaanmu. Ikut aku untuk melayani. Dan sampai hari ini saya melayani. Oleh karena Yesus, saya tinggalkan kuliah. Bukan masalah tidak ada uang. Saya hidup hari ini sudah cukup. Bukan karena uang baru saya hidup. Ladang saya Tuhan berkati, lihat hari ini. Tanah saya Tuhan berkati. Sumber saya Tuhan berkati. Berarti saya hidup hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Saya rasa bahwa ini sudah cukup, saudara. Ladangmu, tanahmu, hidupmu, Tuhan akan memberkati. Ketika Tuhan panggil saya tinggalkan kuliah. Dan hari ini saya beri seperti penginjilan di jalan. Jadi kalau berdiri di pasar, di mall, supermarket, rumah sakit, gubernur, itu sudah biasa untuk saya. Untuk saya sampaikan Injil di jalan. Saya sampaikan firman di jalan, itu sudah biasa. Bukan berarti saya kuat, bukan. Tapi karena Tuhan yang suruh saya, maka Tuhan mengurapi roh keperkasaan, roh yang kuat, yaitu Roh Kudus. Tuhan berikan dalam hidup untuk saya berani beritakan Injil. Amin. Saya kuat bukan saya, saudara. Orang sekolah kita tapi kalau berdua dia khotbah di pasar. Kenapa? Karena dia punya harga diri.
Satu, karena dia sekolah. S1, S2. Tuhan pakai yang bodoh untuk mempermalukan orang yang sekolah dan pintar pilih. Untuk beritakan Injil. Orang yang sekolah S1, S2 belum tentu dia sampaikan Injil. Dia malu. Malu karena ijazahnya, malu karena dirinya, malu karena dia orang sekolah. Tapi kalau Anda dengan saya bisa beritakan Injil, semua itu karena Yesus. Amin. Nanti yang sakit berdoa ya. Nanti kita doa yang sakit duduk di tempat saja angkat tangan. Yang punya anak-anak ada di Jayapura atau ada di luar Papua yang sedang sekolah, angkat tangan di tempat. Yang belum dapat pekerjaan, angkat tangan. Yang belum dapat anak, angkat tangan. Ya, berapa supaya dapat anak? Yang mau berhenti dapat anak, angkat tangan. Anak-anak si banyak. Lihat kan? Anak kecil-kecil ada. Kalau mau berhenti, kalau tidak mau berhenti, kalau cepat masih kuat. Yang penting sanggup ya. Tidak penting sanggup kasih makan. Yang penting sanggup jaga. Maka Tuhan akan berkata. Jadi kita berdoa, firman Tuhan kita di dalam Yeremia. Di mana engkau kubuan, di mana engkau taruh berdoa bagi negeri itu, sebab kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraan. Kalau kita tidak berdoa dan setan masuk, peperangan terjadi di negeri kita, ada perang suku, ada penembakan, maka kita tidak berdoa, itu terjadi kematian banyak. Ada kuasa. Aku berdoa angkat tangan. Hari ini Tuhan Yesus, saya minta daerah Yakuba, Tuhan lindungi. Kami tidak mau pertumpahan darah. Kami tidak mau ada kematian. Kami minta damai sejahtera. Kami minta Tuhan hadir di negeri ini untuk melindungi negeri ini sehingga tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan, tidak ada kematian, tidak ada penyakit corona menakutkan, tetapi iman di dalam Yesus. Amin. Pendeta tidak boleh tutup gereja. Jadi dia tidak tutup gereja. Ketika aturan dari pemerintah, program gereja tutup gereja tidak bisa tutup. Gereja harus berdoa. Pemerintah punya tidak bisa ada gereja. Gereja harus ibadah dengan firman Tuhan. Iman timbul kedengaran firman Tuhan. Ada mujizat, ada kesembuhan, penyakit keluar. Amin. Amin. Haleluya. Kalau cuaca begini orang batuk, pilek, panas itu sudah ada. Sudah ada tuh, pilek dalam rumah nanti satu orang batuk pilek menular. Manusia dunia ini pilek dia kasih masuk corona. Orang periksa panas, belum saya panas, belum ada corona saya sudah sakit panas. Karena cuacanya baik, atau mungkin saya kena hujan, atau saya tidak istirahat, saya sakit. Tapi dunia itu dia jahat. Alkitab sudah menggariskan. Nanti kita akan menuju kepada pemerintahan antikristus. Orang-orang yang tidak mau Yesus, dia akan buat orang Kristen. Oleh sebab itu, berdoa supaya bupati ya, dan saudara berdoa supaya bupati mengenal Yesus. Pemerintah kenal Yesus. Seperti apa? Daniel ya. Daniel, kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar mendirikan batu, ada di Alkitab di kitab Daniel. Ketika Raja Nebukadnezar mendirikan batu, batu itu aturan. Aturan ini akan menjaga kita. Aturan ini akan menghimpit di mana-mana. Oleh sebab ini biar saya berbicara di pasar, di jalan, di keramaian. Pemerintah tidak bisa atur gereja, karena gereja itu ada Yesus berkuasa, ada otoritas di dalam. Penyakit tidak besar, Yesus besar. Orang penyakit karena dia punya perbuatan sendiri. Penyakit karena manusia karena perbuatannya sendiri. Dia kecelakaan, dia kena penyakit karena dia punya perbuatan sendiri. Tapi manusia hidup di dalam Tuhan. Ada jaminan kesehatan. Amin. Seperti itu, saudara.
Saya umur 54 tahun. Tuhan bawa saya keliling Papua. Daerah Paniai, Kabupaten Deai, Kabupaten Lugiai, Kabupaten Pegunungan Bintang Oksibir. Tuhan bilang begini, Injil ini harus sampai ke ujung bumi, berarti bala kesudahan. Injil Tuhan harus sampai ke ujung bumi tanah Papua. Papua ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan menggenapi firman-Nya di Papua. Papua ini ada dalam rancangan Tuhan. Tiada orang dapat mengagalkan rancangan Tuhan bagi Papua. Tuhan kasih lihat saya Papua. Ada bangsa. Dan Tuhan suruh saya berdoa bagi Papua. Semua Papua. Tuhan belum suruh saya keluar. Tuhan suruh di Papua dulu. Papua harus dipulihkan. Firman Tuhan bilang begini. Tuhan sedang mempersiapkan bangsa yang kudus. Supaya di dalam bangsa yang kudus berdiam imamat rajani. Bangsa-bangsa akan datang. Akan cari Yesus di Papua. Kaum Kedar Islam akan kenal Yesus di Papua. Amin. Ini harus. Ini harus buktikan kuasa Tuhan. Harus buktikan iman. Firman Tuhan bilang begini. Aku taruh kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Mengusir setan demi nama Yesus orang Nazaret. Itu murid-murid Yesus. Seperti itu. Banyak doa. Harus punya mesbah doa. Harus ada persekutuan doa. Di Biak kami punya persekutuan doa. Tiap malam. Dan kami menginjil di jalan. Di pasar. Bukan di sini saja saudara. Di Oksibir saya khotbah di pasar. Di tempat-tempat keramaian. Di Biak, di Jayapura. Saya khotbah di rumah sakit kedua. Dengar dokter-dokter, saya bilang di rumah sakit kedua. Dengar dokter-dokter dunia. Firman Tuhan berkata, sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Itu Mazmur, kita masuk. Itu Tuhan bawa saya khotbah di rumah sakit kedua. Kalau seandainya Indonesia keluarkan dokter yang canggih, cukup HIV saja tidak boleh ada corona lagi. Tapi kenapa? Karena dokter terbatas. Tapi Yesus tidak terbatas. Dia dokter di atas segala dokter. Rumah sakit di Papua canggih. Rumah sakit kedua canggih. Rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Biak. Rumah sakit dengan alat-alat canggih. Tidak mampu menyembuhkan. Karena manusia tinggal di luar Tuhan. Oleh sebab itu masuk di dalam Tuhan. Yesus dokter. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Makanya kita bilang sia-sia manusia dibantu. Indonesia mengeluarkan pakar hukum yang canggih. Orang sekolah hukum. Ini diri saya ada yang sekolah hukum. Indonesia keluarkan pakar hukum supaya menyelesaikan perkara Indonesia. Korupsi masih besar. Karena apa? Manusia mengatur dunia dengan hukum. Bukan di atas dasar firman. Pemerintah harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Tidak boleh di atas logika. Pemerintah tidak bisa kita bangun di atas politik. Harus di atas firman Tuhan. Sia-sia manusia membangun. Sia-sia pengawan. Papua ini biar tentara banyak, intel banyak, polisi banyak. Papua aman, hanya Yesus Tuhan pada tentara. Tentara juga manusia. Polisi juga manusia. Papua aman, hanya karena ada Yesus. Kenapa? Tentara bilang, kasih itu ada kami. Ada panut-panut di Jayapura. Ada orang kasih naik, tentara kasih naik. Kasih itu penuh damai. Tentara tidak akan mampu memberi kedamaian kecuali Yesus. Tentara juga ada Yesus dalam. Kalau dia polisi ada Yesus di dalam. Kalau ada tentara ada Yesus dalam. Baru akan damai. Tengok. Tidak bisa. Ini jiwa Tuhan punya. Sekalipun dia di gunung, dia muka garai Tuhan punya. Dia muka jelek Tuhan punya. Karena jiwa ini Tuhan punya. Oh dia keriting, rambut dia hitam, itu Tuhan punya ciptaan. Tidak bisa orang membunuh sembarang. Makanya kalau kita bekerja dengan Tuhan, segala sesuatu akan aman dan terkendali. Tadi saya bilang tuh, dokter banyak di Indonesia, penyakit tidak selesai. Di Sentani ada lokasi begini ini, rumah sakit yang bagus. Saya bilang Tuhan, untuk apa rumah sakit datang diperiksa? Berarti kita mengundang penyakit. Iya toh? Tapi kalau kita undang Yesus, penyakit akan di trali besi di lapas. Saya masuk pelayanan di lapas Jayapura, di kota Biak, di trali besi. Polisi di kota Biak kenapa ya?
Setiap hari Jumat kami pelayanan orang tahan. Jiwa-jiwa sebenarnya lapas itu pekerjaan Tuhan karena manusia. Tapi orang kerjanya dapat duit saja. Tidak mau lihat orang diselamatkan. Jadi polisi itu kalau dia kenal Tuhan, tahanan dia bisa rubah. Amin. Itu aja. Anda mau nasihat tidak akan cukup kecuali Anda berdoa Yesus hadir bagi dia. Bahwa dia bisa berubah. Dia tukang pencuri, dia ganja, dia akan berubah. Tapi biasanya ganja itu paling pertama karena polisi ada dalam. Saya bicara karena saya tahu. Tuhan Yesus berkati. Tadi Anda lihat saya mau beli, ibu punya kacang kan? Ada uang. Tapi Tuhan jamah ibu itu dia beli. Kenapa? Ketika ibu yang tadi tolong bayar, nanti dia yang terima bersih. Ishak menabur di bangsa Palestina. Ishak menabur, orang yang menabur itu orang yang berkati. Amin. Anda kasih Tuhan akan kasih lipat ganda. Tapi saya tidak suruh ibu kasih saya. Yang penting Anda hidup melakukan firman. Tuhan Yesus berkati. Suara sesuatu, istirahat sedikit. Ayo. Tonton, main suara. Berdoa dulu. Berdoa, saudara. Tuhan bilang jiwa-jiwa itu yang dipulihkan. Saya tidak bisa balas kebaikan saudara. Tuhan bilang begini firman Tuhan. Barang siapa, ini firman bukan punya saya. Tuhan bilang dalam firman Tuhan, barang siapa yang menjamu seorang yang kecil ini, tapi dia murid Tuhan. Barang siapa yang menjamu nabi yang kuutus, upah nabi, upah orang benar akan turun bagi dia. Anda walaupun kasih sayur satu ikat, Tuhan lihat hati Anda. Hari ini saya kesini karena Anda. Saya ke Yaokimo karena negeri ini Tuhan mau pulihkan. Tapi kalau Anda kasih sayur satu ikat, Tuhan perhitungkan pemberian Anda. Hari ini firman Tuhan bilang kita ada karena firman.
Manusia hidup karena firman. Manusia hidup bukan karena roti saja. Manusia hidup karena firman Tuhan. Saya akan berdoa. Saudara, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Saudara yang punya pergumulan anak-anak, mungkin anak-anak yang sedang kuliah atau sudah kuliah selesai yang mau cari pekerjaan. Anda angkat hati, Tuhan sanggup buka pintu bagi Anda. Yesus berkata, mintalah maka Tuhan akan memberi, carilah engkau akan mendapat. Tuhan Yesus sanggup buka pintu. Mungkin Anda punya keluarga yang sakit ada di rumah sakit Dr. Jayapura. Anda punya orang yang sakit ada di rumah. Mungkin Anda punya anak perempuan yang rumah tangganya lagi bentrok, masa depannya lagi bentrok, yang suaminya kasih tinggal. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengembalikan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Baik yang sakit, mari kita berdoa. Hanya Engkau Tuhan yang kami punyai dalam hidup ini. Sebab Tuhan berfirman, Dia menjadi nomor satu dalam kehidupan manusia. Kami memanggil Engkau Allah di dalam Yesus Kristus. Engkaulah dokter yang ajaib, Engkaulah tabib yang ajaib. Uratakana hurapa hikia rapa ya rapase misiata hukia rata hikia ramase. Haleluya. Hari ini engkau saudara yang mau tinggalkan penyembahan berhala. Engkau tidak boleh punya ilmu selain Yesus yang menjadi ilmu dalam hidupmu. Yesus yang menjadi nomor satu. Anda tinggalkan segala penyembahan berhala, kayu-kayu daun apapun, segala mantra-mantra, jimat-jimat, tinggalkan. Hanya Yesus nomor satu di atas segalanya. Maka hari ini engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Engkau punya keluarga anak yang sakit di rumah, dalam nama Yesus engkau akan pulang ke rumah dan anakmu sudah sembuh dalam penyakitnya. Hari ini engkau punya anak yang ada kuliah di Jayapura atau di luar Papua. Engkau berdoa supaya anakmu tidak terjun ke dalam dunia yang jahat. Anak-anakmu tidak terjun dalam kemabukan, pesta pora, ganja dan lain sebagainya, seksual. Hari ini kita berdoa, Anda dengan saya berdoa, anakmu dipelihara di Surabaya, di Jayapura, di mana di tanah Papua. Tuhan pelihara anak Anda. Dan hari ini kami minta kepada Tuhan yang punya lapangan kerja. Kami minta kepada Tuhan generasi yang belum ada pekerjaan. Mari Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Tuhan buka pintu bagi mereka, sehingga mereka jumpai pekerjaan yang Tuhan taruh bagi mereka. Hari ini kami berdoa bagi rumah tangga yang hari ini iblis sedang masuk dan memporak-porandakan rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ampuni dan kembalikan kebahagiaan rumah tangga, damai sejahtera dari surga turun atas rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua yang sedang berjualan, mereka yang sedang berjualan. Kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang terus mencukupkan kehidupan mereka. Tuhan juga yang membukakan pintu lumbung mereka terisi, dompet-dompet mereka terisi. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus menyertai hari-hari hidup mereka. Dan kami berdoa, Tuhan jauhkan ketakutan, takut akan virus corona. Tuhan jauhkan dari kehidupan mereka, dan mereka percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Mereka percaya bahwa Yesus ada di daerah Yaukimo dekat. Kami percaya Tuhan Yesus ada di sini. Di setiap gereja kami berdoa para pendeta untuk dia takut akan Tuhan, untuk dia melayani dengan segenap hatinya, supaya jemaatnya diselamatkan, jemaatnya disembuhkan, jemaatnya dipulihkan. Gereja harus berdiri, gereja harus memberi jawaban bagi dunia, gereja harus bangkit beri jawaban bagi dunia bahwa Yesus besar di tanah Papua. Sehingga kami tidak mengalami ketakutan, tapi kami percaya Yesus sanggup menyembuhkan kami. Kami berdoa bahwa pemerintahan Yaukimo ke dalam tangan Tuhan, TNI Polri kami bawa ke dalam tangan Tuhan, baik itu Intel Kopassus kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan taruh hati takut akan Tuhan. Mereka bertugas di tempat ini untuk mengamankan masyarakat. Oleh sebab itu Tuhan taruh takut akan Tuhan, hati yang mengasihi ada di dalam TNI Polri. Dan kami berdoa
pemerintahan Kabupaten Riau Kimo, dari Bupati SKPD-nya, jajarannya, kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Taruh Bupati mengenal Tuhan, taruh Bupati mengasihi masyarakat, mengasihi negeri ini untuk membangun negeri untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi segala yang tidak benar yang masuk di negeri ini, baik belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerim, segala kemunafikan, penggarong yang ingin datang dan menggarong negeri ini untuk keuntungan mereka, untuk pribadi atau kelompok tertentu. Kami berdoa api Tuhan menghanguskan. Terima kasih sehingga orang bekerja dengan hati, baik itu orang Kristen. Kami nombak kedar ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa orang Islam, mari Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Tuhan taruh hati mengasihi negeri ini. Sebagaimana Rut berkata kepada Naomi, Rut berkata, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsa, negerimu adalah negeri. Kita datang ke tempat ini karena kita mengasihi. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Terima kasih, ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni dosa pemerintahan, dosa yang mengalir dari darah keturunan, dari segala suku yang ada di tempat ini. Kami berdoa dosa warisan dari orang tua, dosa pemberontakan karena penyembahan berhala yang mengalir dari garis keturunan nenek moyang melalui darah suku-suku yang ada. Kami berdoa Tuhan ampuni dan Tuhan selamatkan sehingga kutuk tidak mengenai kami, tapi kutuk itu dirubah menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami. Kami bawa Kabupaten Yakimo menuju kepada pemilihan. Setiap kandidat yang ada yang dipersiapkan untuk memimpin negeri ini, kami minta Tuhan memilih. Kami minta Tuhan yang memilih. Sebab kalau Tuhan yang memilih, berarti negeri ini dipulihkan dan diselamatkan. Negeri ini dibangun, masyarakat ini dibangun, masyarakat ini diperhatikan. Tuhan taruh pemimpin yang demikian, pemimpin yang mengasihi masyarakat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Dengan apakah ku balas segala kebaikan